Tahun 5391 sebelum Masehi, di tanah di pulau yang bernama Java Devipa, ketika konstelasi Visaha muncul pada hari bulan purnama di bulan Vesaha, pada hari ke-14 dari setengah bulan yang cerah dari Asalha. Juga saat semua kebutuhan sarana untuk membangun telah disatukan, ia memulai membuat sebuah mahakarya, tupa besar. Raja telah melakukan persiapan di tempat di mana tupa besar akan dibangun. Dia mengatur sebuah kumpulan persaudaraan para Miku dan berbicara sebagai berikut. Besok, saya akan meletakkan batu fondasi Cetya besar. Biarkan seluruh persaudaraan kita berkumpul di sini. Sampai pada akhirnya, biarkan orang-orang dalam rangkaian perayaan, dengan bunga-bunga harum dan sebagainya, datang besok ke tempat di mana tupa besar akan dibangun. Dia mempercayakan menteri dengan menghiasi tempat Cetya, seluruh kota juga dan jalan-jalan yang mengarah ke sana untuk dihiasi dalam berbagai cara. Pada keesokan paginya di 4 gerbang kota banyak penduduk kota dan penduduk desa pergi ke tempat tupa besar itu akan didirikan. Ketika dia memerintahkan untuk mengambil pilar batu, pemilik tanah tempat untuk tupa telah menggalinya sampai kedalaman 7 hasta. Untuk membuatnya kokoh, batu-batu bundar telah diperintahkan kepada pasukannya untuk dibawa kemari, memerintahkan dihancurkan. Batu dikumpulkan untuk membuat tanah lebih kencang, dihancurkan oleh gajah-gajah besar yang kakinya diikat dengan kulit. Tanah liat halus sekitar 30 yojana di sekitarnya, disebut tanah liat mentega, karena kehalusannya. Para Samaneras yang telah mengatasi Asafa membawa tanah liat ke sana. Vijaya, Kretadharma memerintahkan agar tanah liat disebarkan di atas lapisan batu dan batu bata itu kemudian diletakkan di atas tanah liat. Di atas ini semen kasar dan di atas cinabar ini, dan di atas ini jaringan besi dan di atas wangi yang harum ini, marumba, yang dibawa oleh para Samanera. Atas hal ini penguasa tanah memerintahkan mereka untuk meletakkan kristal gunung. Di atas lapisan kristal gunung ia menyebar batu di mana-mana. Selama pekerjaan dilakukan tanah liat yang disebut tanah liat mentega berfungsi sebagai semen pengikat. Dengan resin pohon, kapita, dilarutkan dalam air yang diolah juga meletakkan selembar tembaga setebal 8 inci di atasnya dilaburi dengan arsenik dilarutkan dalam minyak sesamum, meletakkan selembar perak setebal 7 inci. 3 susun ruang olah tempat kontemplasi para Brahmana sesuai tingkat pendidikan para pelajar itu dengan urutan dari atas ke bawah ada di sana, ditambah lorong jalan di bawah tanah menuju lokasi jauh dari pengetahuan para pelajar saat mengakhiri pembelajarannya, mengabdi ke masyarakat dengan identitas tersamarkan. Para alumni Brahmana atau pelajar itu bercirikan rambut panjang yang digelung ke atas, rambut panjang karena logam besi tidak mampu memutus rambut walau sehelai. Raja berdiri dengan gagah. Para menteri berpakaian lengkap sesuai dengan jabatan mereka, dikelilingi oleh banyak penari berpakaian seperti bidadari, dihadiri oleh 40.000 orang, diiringi musik gending mulia. Dari berbagai kerajaan, juga banyak dari beberapa penjuru para Meku, datang ke sini, semua penuh persaudaraan yang tinggal di pulau ini Jafatvipa dengan 80.000 beku dan bikuni resi Brahmana dari berbagai wilayah. Muncullah para Tera Arya, Maharesi dan para pelajar atau Brahmana. Mereka adalah Indaguta Tera, Maharesi pimpinan dari Sangha Mahaviharya yang hebat. Damasena Tera, dari Isipatana datang dengan 12.000 beku ke tempat Cetya. Piyadasi Tera Agung, dengan 60.000 beku datang ke sini, dari Jetarama Viharya. Urubudarakhita Tera, dari Mahavana muncullah dengan 18.000 beku. Urudamarakkhita Tera dari Gositarama di Kosambi datang bersama 30.000 beku. Urusamgarakkhita Tera dari Dahinagiri datang dengan 40.000 pertapa. Nitina Tera, dengan 160.000 beku, datang dari Asokarama di Pupapura. Utina Tera, dari negara Kasmira datang membawa serta 280.000 beku. Mahadeva Tera yang bijaksana datang dari Palavaboga dengan 460.000 beku. Yona Mahadamarakkhita Tera dari Alasanda datang dengan 30.000 beku. Utara Tera dari tempat tinggalnya melalui pegunungan hutan Vinja, muncul dengan 60.000 beku. Titaguta Tera yang agung datang dari Bodhimanda Viharya bersama 30.000 beku. Candaguta besar ini datang ke sana dari negara Vanavasa dengan 80.000 petapa. Suryaguta Tera besar berasal dari Kelasa Viharya agung di Jafatvipa dengan 96.000 beku. Kelasa Viharya, nama Kelasa kini terpublikasi menjadi Candi Kalasan. Para Tera di masa setelahnya adalah Sariputa Tera. Sariputra juga disebut Upatisya adalah putra Tisya dan ibunya Sari atau Rupasari.
karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra, ayahnya Madara atau Vanganta. Seorang Brahmin saudara lelaki Sariputra adalah Mahakaustila, bermarga Dirganaha, atau dalam persukuan saat ini bersuku Piliang. Sedangkan Upatissa, Nalaka, Nalada, adalah nama desanya di Suvarnadvipa atau Sumatera Indonesia saat ini, bernama Desa Panisan di Kabupaten 13 Koto Kampar. Dalam teks-teks Sanskerta namanya muncul sebagai Sariputra, Saliputra, Sarisuta, Saratvattiputra, dalam Apadana ia juga disebut Sarisambhava dari Suvarna Bumi atau Suvarnadvipa. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Ini teks kalimat yang tertulis di area Universitas Nalada Bihar India yang dibangun tahun 427 Masehi, terpahat di situs stupa bernama Sariputra. Teks literasi kata Biksu Samgasya atau Samgasya ada pada prasasti Kalasan. Mahavihariya, Nalada, Somapura, dan Vikramasila adalah Mahavihariya yang berada di luar Nusantara. Semua Mahavihariya itu adalah cabang yang ada di Suvarnadvipa Nusantara Indonesia maju terdahulu bernama Mahavihariya Dharmapala. Inilah pusat tempat pembelajaran Dharma, atau saat ini identik dengan universitas. Inilah universitas tertua yang pernah ada di dunia. Pusat tempat pembelajaran Dharma Mahavihariya Dharmapala kini bernama Candi Muara Takus, pernah dikunjungi Atisa di Pamkara Srijtana asal Tibet tahun 393 Masehi. Dikunjungi Fahian tahun 399 sampai 412 Masehi. Juga dikunjungi Itsing tahun 635 Masehi sampai 713 Masehi. Saat Itsing datang ia hanya melihat sisa reruntuhan bangunan ini, hanya pondasinya saja. Para peziarah Tiongkok itu datang untuk belajar. Mereka belajar mencatat dan menyalin ajaran leluhur bangsa Nusantara Dharma, bukan menyebarkan ajaran Buddhisme. Mahavihariya Dharmapala saat ini terpublikasi bernama Candi Muara Takus. Sedangkan Candi Portibi dahulu bernama Partivi atau Partiwi. Candi Muaro Jambi dahulu bernama Mahavihariya Cakrapala dibangun tahun 5591 sebelum Masehi. Sedangkan candi di Pulau Jawa dengan 3 induk bangunan besar kini bernama Prambanan, dahulunya bernama Mahavihariya Paranata dibangun tahun 5082 sebelum Masehi. Berdasar ajaran asli leluhur Nusantara Dharma, bukan berdasar ajaran Hindu India. Tidak jauh dari lokasi candi di atas di sampingnya inilah tupa besar agung telah didirikan oleh leluhur bangsa Nusantara tahun 5391 sebelum Masehi, bukan abad 8 Masehi. Candi besar itu bernama Sangharama Mahaetupa Arya, Buana Sakapala, berdasar ajaran asli Nusantara Dharma, bukan berdasar ajaran Buddhisme. Ajaran asli leluhur bangsa Nusantara bernama Dharma, hingga kini masih tersimpan sempurna di Bali. Ini bukan Hindu India. Sejatinya, Dharma, inilah ajaran leluhur bangsa Nusantara yang mendasari lahirnya Buddha Jaina abad 5 sebelum Masehi dan Hindu India abad 18 Masehi di era kolonialis Inggris di India. Sangharama Mahaetupa Arya, Mahavihariya Paratera adalah bangunan megah agung dengan stupa besar tempat belajar ilmu pengetahuan dan pelatihan kontemplasi spiritual para teran kaum Aryan, leluhur bangsa Nusantara. Bangunan megah ini bernama Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur by Santosaba.